Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita saat ini Minggu 24 Mei 2020, Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab telah mengingatkan kita bahwa sikap hidup orang Kristen pada hakikatnya adalah hidup dalam optimisme. Maksudnya adalah hidup yang senantiasa dalam pengharapan dalam segala hal. Bahwa hidup dalam optimisme atau pengharapan itu adalah hidup yang bertolak belakang dengan hidup yang putus harapan, putus asa, dan hidup yang menyerah. Saudara, sesungguhnya seluruh manusia bisa kita kelompokkan antara manusia yang masih punya pengharapan atau manusia yang sudah menyerah. Boleh juga saya katakan, ketika menghadapi COVID-19 ini, saat ini pun sebenarnya kita semua sudah terbelah. Ada yang masih optimis, punya harapan kuat, berharap kita bisa kembali lagi kepada situasi dulu, hidup tanpa merasa cemas, hidup tanpa menjaga jarak, dan hidup tanpa curiga pada sesama. Dan ada juga orang yang sudah menyerah dan putus asa, tinggal dalam ketakutan, dalam kemarahan, dan juga hidup dalam pesimisme dengan masa depan. Tetapi saudara-saudara, kepada kita semua, kita harus ingat, tanpa pengharapan orang tidak bisa hidup. Hidup adalah pengharapan. Selama aku bernapas, aku berharap. Berharap atau berpengharapan adalah sikap tidak mau menyerah dan tidak mau menjadi sia-sia. Saudara, kita harus belajar dengan sosok-sosok dalam Alkitab yang mengisi hidupnya dengan pengharapan yang kokoh. Contohnya seperti Stefanus. Ia tahu sesaat lagi dia akan mati dengan tubuh hancur dirajam. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya bukanlah suatu penyesalan atau keputusasaan, tapi yang keluar justru ungkapan optimis. Seperti yang dia katakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Terdapat dalam Kisah Rasul 7 ayat 56. Ketika jalan hidup semakin gelap dan tertutup, Stefanus tidak menyerah, tetapi ia berkata, langit terbuka. Harapannya tidak pernah padam oleh rasa takut. Begitu juga dikatakan Paulus pada 2 Timotius 4 ayat 6 tambah ayat 8.
ketika berjalan ke kayu salib. Dikatakan di sana, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Paulus begitu optimis dan yakin, menganggap bahwa kedukaan dan penderitaan adalah persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tak terhitung banyaknya saat ini orang-orang yang telah menyerah dan pesimis di dalam hidupnya. Ini bukan hanya karena wabah ini saja, tetapi juga karena dunia yang semakin tidak menjanjikan apa-apa pada masa depan. Berjuta orang saat ini bangun pagi merasa sesak, tidak berharap lagi akan terjadi perubahan. Orang-orang muda beralih kepada obat-obatan karena pesimis dan tidak berharap apa-apa lagi dengan masa depan. Banyak orang tua memandang pahit ke depan karena semua harapan-harapan mereka tentang dunia yang lebih baik, yang lebih diharapkan, ternyata meleset. Saudara, apakah pengharapan bisa dikecewakan? Tidak. Setiap orang Kristen diingatkan oleh firman Tuhan agar tidak berhenti berharap, tetapi tetap memiliki optimisme dan yakin bahwa tidak ada yang terbatas dan tidak ada yang mustahil pada orang-orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Harapan memberikan kekuatan dan damai pada hidup orang beriman. Pengharapan kita adalah pengharapan ilahi. Harus kita yakini. Injil membawa kita kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Kristus tidak pernah berubah. Kasih dan kesetiaannya tidak berubah. Tuhan Yesus tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia yang dikasihinya. Dan Kristus tidak akan mengecewakan kita. Kristus pasti mendengar seruan-seruan permintaan tolong kita. Saudara, nama minggu kita saat ini disebut Exaudi. Itu bahasa Latin, artinya aku mendengar. Kata aku di sini menunjuk kepada Tuhan, sehingga Exaudi bisa berarti Tuhan mendengarkan. Exaudi berarti Tuhan menjelaskan identitasnya kepada kita sebagai Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang terbuka hatinya, Tuhan yang peduli dengan penderitaan, dan Tuhan yang menerima permohonan kita. Perkataan Exaudi ini selalu dihubungkan dengan seruan Daud yang mengatakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku, jawablah aku." Itu tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Sehingga Exaudi adalah Tuhan akan mendengarkan seruan ketakutan dan kecemasan. Tuhan akan mendengarkan seruan perasaan-perasaan yang tertekan. Sifat Tuhan yang mau mendengarkan membuat setiap orang percaya tidak akan jatuh kepada keputusasaan. Sikap Tuhan yang mau mendengar mendorong setiap orang percaya, kita yang percaya, tetap mau bersabar dalam menanti pertolongan dan tindakan Allah yang sangat kita perlukan. Exaudi itu juga mengartikan kepada kita bahwa Allah yang lebih dahulu mengundang kita untuk berseru kepadanya, karena Allah menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang mau mendengarkan seruan kita. Itu yang akan kita dengarkan dengan khotbah ini tentang jawaban atas permohonan pertolongan. Saudara, kita membaca bahwa Yesus berjumpa dengan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Yesus dan murid-muridnya serta rombongan besar yang mengikut dia hendak keluar dari kota Jeriko. Ketika ketika dua orang buta ini mendengar Yesus lewat, mereka berseru dan meminta tolong. Katanya,
Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ketika mendengar seruan-seruan ini, yang pertama terlihat adalah reaksi-reaksi dari orang banyak yang menegur kedua orang buta itu dan mencoba menghentikannya. Tidak disebutkan alasan apa yang membuat orang-orang itu berusaha menghentikan aksi kedua orang buta itu. Walaupun alasan tidak disebutkan, kita mungkin pasti bisa memahami cara berpikir orang Yahudi pada masa itu, mengapa mereka mencoba menghentikan kedua orang buta itu. Yang pertama, mereka menegur dan berusaha menghentikan kedua orang buta itu karena kedua ucapan itu yang menyebutkan Yesus adalah Tuhan, anak Daud, adalah ucapan yang sangat berani. Ucapan anak Daud adalah perkataan politis pada masa itu, bahwa Yesus adalah Mesias. Perkataan atau seruan itu bisa menimbulkan masalah bagi kedua orang buta itu, atau kepada semua orang yang berkumpul di tempat itu, juga bagi Yesus sendiri. Seruan Yesus anak Daud itu adalah ucapan berani dari dua orang buta yang tidak memikirkan resiko. Yang kedua, orang banyak berusaha menghentikan kedua orang buta itu karena tindakan memanggil itu mereka anggap adalah perbuatan yang tidak pantas. Orang buta adalah orang-orang yang berada pada posisi yang mengharapkan bantuan dan pertolongan, bukan orang yang diberi tempat untuk menuntut sesuatu. Orang buta adalah orang yang harus diam menunggu belas kasihan dari orang. Saudara, bagi banyak orang pada saat itu, seruan kedua orang buta itu sangat tidak pantas. Ketidakpantasan itu berkaitan dengan diri atau karena status kedua orang buta itu. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya tidak ada rasa kesetiakawanan, tidak ada rasa keprihatinan, tidak ada rasa belas kasihan dari orang banyak kepada kedua orang buta tersebut. Saudara-saudara, masalah kepantasan adalah persoalan yang begitu memprihatinkan dari dulu bahkan hingga saat ini. Maaf jika saya berlebihan, saat ini juga setiap pribadi itu diukur. Seseorang itu diukur dari nilainya. Seseorang atau pribadi itu diberi level, berkelas atau tidak. Nilai seseorang menjadi penentu apakah seseorang itu pantas untuk diingat, apakah seseorang itu pantas untuk menyimpan kartu nama kita, atau seseorang itu pantas menjadi sahabat kita. Saat ini orang-orang cenderung membuat syarat atau kriteria. Siapa yang pantas diistimewakan, siapa yang pantas dihargai, dan siapa yang pantas dicintai. Bahkan siapa yang pantas untuk ditolong. Saudara-saudara, di kehidupan masyarakat sekarang ini sulit bagi kita untuk percaya masih ada kasih yang tidak mengukur diri kita dan tidak memperbandingkan satu dengan yang lain. Kasih yang memperbandingkan adalah kasih yang syarat dengan kalau saja engkau sarjana, kalau saja engkau kaya, kalau saja engkau punya pekerjaan yang baik, punya kekuasaan, punya kedudukan, kalau saja kau punya gengsi, kalau saja yang tidak ada habis-habisnya. Saudara, ini tentu menjadi beban dalam kehidupan kita saat ini. Semua orang ingin diterima. Kita semua ingin disambut. Kita ingin menjadi istimewa di mata orang lain. Kita ingin menjadi sumber kegembiraan. Tapi kita sadar, sekarang ini tidak bisa begitu saja kita diterima atau dicintai tanpa ada sesuatu syarat yang pantas kita miliki. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu terbeban ketika kita hendak memulai membangun relasi, pertemanan atau persahabatan dengan orang lain. Saudara, padahal Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita diterima Tuhan tanpa pamrih. Gereja mungkin masih ada yang memberi
bangku-bangku khusus, ya VIP kepada orang-orang tertentu. Mungkin saja masih ada gereja seperti itu. Tapi mudah-mudahan gereja kita HKIP belum sampai ke sana atau tidak. Karena kita belum memakai atau belum menentukan standar-standar orang. Siapa yang duduk di bangku tempel, siapa yang duduk di kelas ekonomi, duduk di kelas VIP atau kelas-kelas yang lain. Saudara ingatlah, kita dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tapi kita menunjukkan kasih penuh syarat. Oleh karena itu kita harus bertobat. Sebab sudah terlalu lelah semua orang-orang saat ini berlomba-lomba meraih piala, penghargaan, status, dan kemudian berkata, lihat, saya sudah punya sesuatu, saya sudah pantas untuk dicintai, untuk diterima, dan untuk didengar. Saudara-saudara, kita kembali. Apa yang terjadi dengan kedua orang buta itu? Ketika kedua orang buta tersebut berseru-seru memanggil Yesus, awalnya mereka berharap bahwa kerumunan orang-orang itu mau membantu. Mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi ketika melihat respon orang banyak yang menegur bahkan menyuruh mereka diam, harapan agar ditolong Yesus hampir menjadi mustahil. Tetapi kedua orang buta itu tidak putus harapan. Mereka tidak mau menyerah dan putus asa. Mereka memanggil Yesus kedua kalinya dengan suara yang lebih keras. Kedua orang buta itu telah bertekad, buta atau tidak buta, Tuhan harus mendengar suara mereka. Mereka berdua sudah berhenti berharap kepada manusia, tetapi mereka tidak pernah berhenti atau putus asa berharap kepada Yesus. Mereka terus berseru. Jelas pengharapan itu hanya semata-mata diarahkan kepada Tuhan, tidak lagi melihat kepada sekeliling. Kedua orang buta itu sudah bulat tekadnya. Saudara, membulatkan tekad atau hanya fokus kepada Tuhan, ini agak susah kita jumpai pada saat ini. Sering kita dengar saking susahnya mendapatkan jabatan atau naik jabatan, banyak orang nabrak sana, nabrak sini, dukun sana, dukun sini, lobi sana, lobi sini. Begitu juga supaya sembuh dari penyakit, memang tetap masih berharap kepada Tuhan, tetapi tetap juga kunjungi guru sana, kunjungi dukun sini. Semua dilakukan asallah bisa mendapatkan kesembuhan. Tetapi kita lihat, kedua orang buta itu memperjuangkan apa yang mereka percayai. Satu-satunya keinginan mereka adalah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Iman yang sederhana awalnya, karena terjebak dengan ketidakpedulian manusia yang ada di sekelilingnya, menjadi iman yang berpengharapan kuat. Saudara-saudara, ketika mendengar seruan yang makin keras, Yesus berhenti. Allah Eksaudi itu, Allah yang mendengar itu berhenti. Dan dia memanggil kedua orang buta itu. Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya kuperbuat? Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami bisa melihat. Mereka berharap, mereka sungguh berharap, dan melihat itu tergeraklah hati Yesus. Saudara, hanya orang yang menyadari bahwa ia sakit yang membutuhkan pertolongan. Hanya orang yang masih punya pengharapan, yang mengharapkan sembuh. Mereka tidak menuntut, tetapi mereka berharap. Kedua orang buta itu berharap dengan penuh. Yesus pasti melihat bagaimana kegigihan kedua orang buta itu. Di tengah-tengah ketidakpedulian orang ramai kepada mereka, mereka tidak kehilangan harapannya. Saudara, tergeraknya hati Tuhan. Kesembuhan itu tidak didapat
dari iman yang hanya mengenal siapa Yesus. Bukan hanya iman yang sekedar mengangguk, tetapi keselamatan itu mereka dapatkan dari iman yang diperjuangkan dengan berani. Keberanian untuk percaya kepada Yesus, keberanian untuk mendatangi Yesus, itulah yang mendatangkan kesembuhan kepada kedua orang buta itu. Saudara-saudara yang terkasih, kuasa Tuhan mencelikkan mata kedua orang buta tersebut. Itu adalah kesembuhan yang sekaligus membebaskan mereka dari ketidakberdayaan mereka sebelumnya. Mereka keluar dari penderitaan dan tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Mukjizat tidak mendatangkan kekacauan, tetapi mengembalikan ketertiban. Mukjizat bertujuan membenarkan hukum Allah. Seperti apapun manusia itu tetap berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, mukjizat itu menghilangkan keraguan atas adanya Allah. Mukjizat itu adalah kekuasaan yang menyembuhkan dosa dan mengalahkan kejahatan. Ketika kedua orang buta itu belum disembuhkan, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menderita karena dosa. Mereka memendam dan menimbun banyak sakit hati, menimbun kebencian, menimbun kekejaman karena ketidakpedulian orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan Yesus sadar bahwa mukjizat bagi orang Yahudi itu hanya sekedar menyenangkan mata mereka saja, bukan untuk menambah iman dan kepercayaan, dan yang membuat mereka mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu bisa kita lihat pada Markus 8 ayat 11 sampai ayat 13. Adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Yesus untuk menyembuhkan satu penyakit. Karena apa? Karena semua orang ingin lepas dari rasa sakitnya. Semua orang menolak sakit yang ada di dalam tubuhnya. Adalah lebih sulit untuk menyembuhkan atau melepaskan seseorang dari dosanya. Karena dosa bagi sebagian orang adalah kesenangan. Dosa cenderung sangat disukai oleh panca indera, tubuh atau daging. Malah sering tubuh akan menderita ketika berjuang mengalahkan dosa. Tetapi penyakit cenderung orang berusaha untuk melepaskannya dari hidupnya atau dari tubuhnya. Saudara-saudara, sekarang banyak orang mengejar kebangunan rohani yang melaksanakan kesembuhan-kesembuhan bagi orang sakit. Itu tidak masalah. Mudah-mudahan mereka yang pergi dan mencari itu betul-betul pergi dengan seruan-seruan dan iman yang benar kepada Tuhan. Mukjizat sesungguhnya tidak membuat seseorang itu bertobat atau membuat seseorang itu bertambah percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi, banyak orang Kristen dan umat agama lain yang pernah melihat mukjizat tidak membuat mereka berbondong-bondong bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi orang akan percaya kepada Yesus jika kasih Yesus yang melekat dalam hidup kita mengalir, menyentuh kehidupan orang lain. Itulah yang membuat orang lain bisa percaya kepada Yesus Kristus. Juga saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 8, ayat 2 sampai ayat 5, Paulus pernah mengalami keajaiban rohani. Paulus pernah merasakan diangkat ke sorga, diangkat ke Firdaus, mungkin dengan tubuh atau di luar tubuh. Dan diceritakan di sorga Paulus mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Paulus telah pernah merasakan keajaiban yang begitu besar. Tetapi keajaiban itu atau mukjizat itu dia simpan lama sekali, sampai 14 tahun. Dan itu baru diberitakan, diceritakan Paulus setelah Paulus melihat banyak sekali orang-orang yang percaya jatuh kepada kesombongan rohani, menyombongkan mukjizat-mukjizat dan pengalaman-pengalaman rohani yang mereka miliki dan membandingkannya dengan orang-orang yang lain.
Paulus mengatakan dia tidak mau bermegah dengan keajaiban pengalaman rohani itu. Tapi Paulus lebih memilih bermegah di atas kelemahan dan penderitaan yang dia terima karena melayani Kristus. Saudara-saudara, ketika kita berseru memohon pertolongan kepada Allah, kita juga harus ingat perkataan Paulus yang mengatakan bahwa duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Tetapi duka cita yang datang dari dunia ini menghasilkan kematian. Itu tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Maksudnya adalah bagi orang yang kuat, penderitaan akan menguatkan. Bagi yang lemah, penderitaan akan menghancurkan. Saudara, itu hendak mengartikan penderitaan tidak selalu buruk. Penderitaan yang sama bisa menghasilkan dampak yang berbeda. Yesus mengatakan, dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Itu berarti suatu penderitaan yang kita sandang atas izin Allah dapat dinilai dari dampaknya. Apakah penderitaan itu menjadikan seseorang itu lebih baik ketimbang sebelumnya atau menghancurkan hidup setelahnya? Saudara-saudara, ketika kita mengalami wabah COVID seperti ini, teruslah berseru memohon pertolongan dari Tuhan agar kita ditolong. Tentu tidak semua penderitaan dari Allah, tidak semua kesusahan itu datang dari Allah. Dan tidak penting juga bagi kita untuk mengetahui dari mana kesusahan itu datang. Tapi yang penting bagi kita adalah agar kita mengetahui kemana kesusahan itu membawa kita. Apakah kesusahan itu membawa kepada kehidupan atau kebinasaan? Membawa kepada iman atau membutakan iman? Apakah kesusahan itu semakin membuat kita memohon kepada Tuhan atau membuat kita pesimis akan keberadaan Tuhan? Apakah semua ini melembutkan hati kita atau membuat hati kita semakin keras? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah optimis menjalani hidup. Jangan pernah hilang harapan. Di situasi seperti apapun beratnya, ingatlah berseru kepada Allah, Allah yang eklesia. Marilah kita berseru-seru dengan pengharapan dan dalam kesabaran menunggu pertolongan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami hidup dalam pengharapan yang kuat. Agar kami senantiasa mau berseru-seru memohon pertolongan kepadamu dikala kami menghadapi kesusahan, ketika kami menghadapi masalah yang berat di dalam pergumulan kehidupan kami. Terlebih pada masa-masa seperti saat ini, banyak keraguan, banyak kecemasan. Seakan-akan kami tidak yakin dengan masa depan yang ada di hadapan kami. Tapi sebagai orang percaya, Engkau tegaskan bahwa kami harus hidup dalam iman pengharapan yang kuat, agar kami tidak kendor, agar kami tidak kehilangan semangat dan sukacita ketika kami menghadapi tantangan yang berat ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Engkau akan mendengarkan permohonan-permohonan kami. Engkau akan mau menjauhkan segala mara bahaya dari hadapan kami. Bahkan kuasa-Mu akan mengalahkan semua kesusahan-kesusahan, ketakutan yang kami alami pada saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, meluputkan kami Tuhan, memberikan masa depan yang baik bagi kami. Seperti seruan orang buta yang Kau sambut dan Kau berikan keselamatan, kami juga Tuhan berseru kepadamu, berikan keselamatan kepada kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala mara bahaya dan dari segala ancaman-ancaman ini. Kepadamu kami serahkan hidup kami. Kami percaya dan kami serahkan segalanya kepadamu. Ya Bapa, dimuliakanlah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
dengarkan doa kami. Amin.